daripada pemuda kita, iaitu youth. So pemuda, usia kita akan 30 tahun sebelum ini kita belia, tapi sekarang kita sudah 60 tahun. Lagi 20 tahun mungkin kita orang tua. Jadi artinya usia itu akan tukar. Jadi kekuasaan itu tidak harus datang daripada pemuda. Uang, apa arti uang? Uang artinya apa? Indonesia sama, brother. Apa tuh? In Indonesia, we call it uang also. Yeah. Duit lah, money. Duit, money. Ya, uang. Okay. Uang. Jadi kekuasaan mungkin daripada duit, uang, tetapi itu pun hari ini kita ada uang, esok mungkin kita hilang. So Bhagawan cakap itu pun tidak penting. Kepemilikan, ya banyak orang milik rumah ini, rumah itu, bangunan ini, bangunan itu, tapi pada satu hari mungkin itu kepemilikan pun tidak akan ada. Teman, ya banyak teman. Ada orang mempunyai teman yang begitu banyak sekali. Memberikan kita kekuasaan, tapi Bhagawan beritahu bahawa teman itu pun akan hilang juga. Pengetahuan, ya ilmu semalam punya pengetahuan bukan hari ini punya pengetahuan. Jadi pengetahuan itu pun akan tukar. So Bhagawan beritahu kekuasaan kita haruslah datang daripada satu sumber sahaja, iaitu karakter. Karakter kita berasaskan kepada atma itu, itulah yang kita harus wujudkan di dalam kehidupan kita, supaya daripada itu kita dapatkan kekuasaan. So ini satu dalam Prema Wahini bagi tahu ini. Jadi kalau kita lihat kita beri banyak kepentingan kepada kecantikan, kepada duit, semua benda ini akan hilang pada satu hari. Jadi masa yang sekarang kita dapat, haruslah kita wujudkan untuk melahirkan pemikiran tentang atma dan menumbuhkan karakter kita berasaskan kepada atma. Okay, ini dia. Next one. Next slide. Agak slow memang. Next slide. Slide. Ya, okay. So Bhagawan bagi tahu, inilah hari itu bukan. Apa penyebab kesengsaraan, konflik dan penderitaan dalam manusia? Semua ini dikarenakan tidak adanya kemurnian di hati para manusia, laki dan perempuan juga. Perilaku laki dan perempuan bertanggungjawab atas jatuh atau bangun satu bangsa. Perilakulah yang berlaku, yang berkaitan dengan bangun ke ataupun jatuh satu bangsa. Negara tidak akan kekurangan apapun jika ada laki-laki dan perempuan dengan hati yang murni. Akan tetapi saat ini hati manusia sepenuhnya tercemar. Ini adalah selembar kertas putih murni. Akan tetapi apa yang tertulis di satu sisi pembuatnya tampak kotor. Demikian juga halnya dengan hati seorang manusia. Perasaan kotor mencemari hatinya. Koran hari ini menjadi sampah keesokan harinya. Kertas itu sendiri tidak memiliki bau. Kertas yang sama ketika digunakan untuk mengemas bunga melati akan menjadi harum bunga melati. Kertas yang sama akan berbau ikan apabila digunakan untuk membungkus ikan. Ketika hati dimurnikan, hati itu akan bersinar dengan belas kasih. Jadi segala hasrat kita apabila kita hidup di dunia ini satu sahaja, untuk memurnikan hati kita. Bhagawan tulis perkataan begitu cantik sekali bagi tahu ini adalah selembar kertas putih murni. Hati kita. Hati kita ialah macam kertas putih murni. Akan tetapi apa yang tertulis di satu sisi membuatnya tampak kotor. Demikian juga halnya dengan hati seorang manusia, perasaan kotor mencemari hatinya. Jadi apa yang saya mau buat sekarang ialah bapa-bapa sekalian, ibu-ibu sekalian, para bhakta sekalian,
Oleh kerana hati dikatakan macam kertas kosong dan apa yang kita tulis di situ itulah yang akan menjadi. Jadi apabila niat kita baik, kita tulis sesuatu di atas hati kita dan kita betul-betul ikut apa yang kita tulis tu, maka inilah akan menjadi kenyataan. Jadi sekarang saya mau para bakta sekalian ambil kertas, ambil pen atau pensel, you tulis di dalam kertas itu sebenarnya apakah yang betul-betul yang kita mau di dalam dunia ini? Apa yang kita betul-betul? Ya, boleh teman-teman tak dengar? mendengar? Saya tidak mendengar. Oh, tak dengar. Mendengar. Tak boleh dengar. Saya rasa semua dengar. Semua Semua dengar. dengar. Beliau kan agak kurang stabil. Ya. Sairam. Boleh Ya, dengar, boleh dengar. Jelas. Okey. Jadi apa yang saya mau sekarang ialah Oke. ambil kertas dan ambil pen ya. Ambil kertas dan ambil pen. Tulis di atas kertas itu betul-betul bila tutup mata kita doa pada Bapa, doa pada Bapa. Dan tulis atas kertas itu apakah sebenarnya 3 perkara yang betul-betul yang kita mau di dalam kehidupan kita. 3 perkara yang kita mau. Saya bagi 2-3 minit atau 4 minit, just tulis, fikir dulu, kemudian tulis. Ya. Om Sairam, mau Dek Sumarini nggak? Om Sairam, Ya. saya gangguan sinyal, saya nggak mendengar, maaf. Ayu. Oke. Om Sairam, maaf para bakta, saya coba ulangi. Tadi brosures ingin kita menuliskan di atas kertas 3 hal yang betul-betul kita Ya Bapak buka dari HP. kehidupan ini. Diharapkan sebelum menulisnya kita berdoa terlebih dahulu. Ditunggu sekitar 3 menit ya. Sairam. Please ulang ayo sebentar ayo. Tadi ada suara itu interupsi, suara siapa itu nggak tahu ya. Nggih. Ya Om Sairam, Brother Sures ingin kita dapat menuliskan di atas kertas 3 hal yang betul-betul kita inginkan dalam hidup ini. Diharapkan kita pejamkan mata dulu, kita berdoa kepada Begawan, sehingga 3 hal itu adalah benar-benar yang kita inginkan. Ditunggu dalam waktu sekitar berarti 2,5 menit lagi nih, Om Sairam. Mungkin kalau ada yang belum punya kertas, mungkin bisa cari kertas dulu atau ketik di HP gitu. Tiga saja bukan 30 Ya. Para bakta 3 saja. Sairam, Brother. Om Sairam, mungkin sudah ya, Bapak Ibu? Semua sudah? Sudah, oke. Sudah. Oke. So, sekarang kalau sudah,
bolehkah satu dua orang ceritakan apa betul-betul kita boleh bincang yang dia Oke. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau apa yang sudah ditulis? Boleh saya tunjuk ya? boleh tulis Oso. Oke, atau mau ditulis di chat box, boleh? Sairam. Sairam, siapa yang Bapak berkenan menuliskan apa yang tadi ditulis? Tuh Belum Pak ada Dewa yang Merta, udah ada saya. Oh, oke. Ada yang jawab dari Pak Dewa Merta, ingin sehat katanya. Kalau Pak Made Artana, sehat lahir batin. Itu nomor 1. Nomor 2, selalu merasakan bersama Tuhan. Nomor 3, mohon kasih Tuhan. Oke. So katakanlah kita ada lagi. Ada banyak di chat box dari Pak Swasti. 1 keinginan beliau anugerah Baba. Kalau dari Pak Agung Kesawa, saya ingin selalu menjadi instrumen suami. Kemudian nomor 2, istri dan anak jadi instrumen suami. Nomor 3, selalu meraih anandam suami. Terus dari Sadi, mohon ketenangan. Peaceful. Dari Guru Ratna, hati yang penuh rasa syukur. Dari lot Profesor dari Pak Swasti nomor 2-nya dijadikan instrumen suami. Terus dari Pak Putu Eka, hati yang damai. Terus Sister Ratna lagi, yang nomor 2-nya bahagia, moksa. Terus dari Pak Rai Puja, nomor 1-nya sehat lahir dan batin. Terus dari Ayu, Sis Ayu, peace of mind. Dari Pak Swasti nomor 3-nya kesadaran, mau mencapai kesadaran Atman. Oke. Terus, oke. Boleh tulis. Siapa lagi? Pak Dewo nomor 2-nya mau berbakti kepada orang tua. Terus ada lagi dari Pak Komang Cahyadi, ingin menjadi alat yang baik untuk suami. Terus dari Bro Giri, ingin corona cepat berlalu. Sairam. Dari Bro Persat, keluarga bahagia, virus corona berlalu, kemudian semoga dalam bimbingan beliau. Pak Rai, sabar. Oh, ini cepat sekali pergerakan chatnya. Banyak sekali yang tulis, Prof. Suresh. Jadi Bu Mary, peace, surrender, and moksa. Kalau Pak Made Rastra selalu terhubung dengan suami, always connect to suami. Terus Pak Wayan Sukadana selalu dalam bimbingan Baba. Dewa Yoga, yang pertama, here, now. Kemudian 2, hadir utuh di saat ini. Always at the present moment. Terus Pak Wayan Wiasa, saya minta suami supaya menghandle semua masalah saya. Terus, oh maaf. Oke, dari Ayu Tenara, growing in harmony. Dari Pak Tirta, peace, healthy, happy. Dari Bu Wayan, kerahayuan. Oke, banyak Prof. Sudas. Oke, dah. So sekarang ini sehat, bahagia dan damai. Alright. So ini ialah apa yang betul-betul kita mau. Oke, sekarang cara bagaimana kita nak menterjemahkan apa yang kita mau, kalau kita betul-betul murni dan betul-betul percaya kepada apa yang kita tulis. Inilah apa itu dalam buku Purity bab 1 Bhagavan bagi tahu Trikarna Shuddhi, artinya apa yang kita ingin, apa yang kita cakap dan apa yang kita buat mestilah sama. Alright. So sekarang kita tulis di sini apa yang saya betul-betul mau ialah surrender and peace, let's say surrender dan selalu menjadi alat untuk Bhagavan Baba. Alright. So kalau kita tulis atas kertas kita, saya mau menjadi alat untuk Baba. Okey. Apa artinya? Sebab betul-betul kita mesti faham erti perkataan itu.
Macam for example, saat malam ini saya ingin nak pergi panggung wayang untuk lihat gambar. Jadi artinya saya mesti tolak daripada rumah saya awal kerana Jakarta traffic jam 2 jam. So I mesti tolak pukul 5 untuk datang ke panggung, beli tiket, beli popcorn semua, duduk dalam panggung. Jadi pukul 8 saya boleh tengok wayang gambar, kemudian pukul 10:30 saya balik. Jadi kalau betul-betul saya ingin nak buat sesuatu, inilah dia punya proses-proses untuk capai pengalaman itu. So, untuk menjadi alat Satya Sai Baba, itu ingin saya, apakah yang saya sedang buat untuk menjadi alat? Itulah yang arti niat ialah kita harus buat sesuatu untuk mencapai niat kita. Kalau kita tidak buat apa-apa, kita hanya tulis dan kita niat itu baik, niat itu bagus, tetapi kalau kita tidak buat apa-apa untuk mencerminkan niat kita itu, maka ini merupakan mimpi sahaja, bukan niat. Niat artinya bila kita tulis di dalam hati kita, ya, saya mau jadi alat. Jadi dari alat ialah apakah alat yang baik harus buat. Bhagawan bagi tahu, bila kita bangun, kita mesti ucap selamat pagi kepada matahari. Jangan tunggu sampai matahari cakap pada kita selamat pagi. Itu satu. Artinya, kadang-kadang ada orang bangun 9, 10, sebab hari cuti, kita bangun lambat. Tapi matahari sudah terbit, matahari sudah bangun. Jadi masa bila sebelum matahari terbit, artinya pukul 6 ataupun pukul 6:30, sebelum dia masuk naik, kita harus pergi keluar dan tengok matahari dan minta selamat pagi, terima kasihlah, hari-hari saya mesti menjadi macam matahari, hari-hari saya harus keluar, haruslah tanpa orang cakap apa-apa pada saya pun, saya mesti buat kerja saya dengan baik sekali, saya mesti bersinar dengan murni dan sebagainya. Jadi kita lihat matahari melambangkan idealisme macam itu, maka inilah benda-benda ciri-ciri ataupun nilai-nilai yang saya akan masuk ke dalam hati kita. Kemudian saya masuk dalam rumah, saya baca apa? 1 muka, 2 muka, Bhagawan Baba punya buku 1, 2 muka saya kena baca sebab saya nak jadi alat. Alat artinya saya mesti faham dan tahu apa erti itu ajaran Satya Sai Baba, dan kalau orang tanya pada saya pun mesti boleh dapat jawab dan sebagainya. Habis itu bila saya mandi, saya fikir Bhagawan hati alam dalam hati saya. Jadi dalam badan saya boleh rasa dan fikir bahawa suamilah dalam saya. Jadi bila saya mandi, saya dapat rasa macam abhishekam kepada badan saya. Lepas itu saya doa, saya duduk lama dalam meditasi, saya mau pikiran saya tenang sebab Bhagawan bagi tahu saya bahawa seorang bhakta ialah seorang yang tidak akan menjadi marah, tidak akan buat ini, tidak akan buat itu. Jadi mindahnya, pemikirannya selalu tenang. Jadi kalau saya buat perkara-perkara seperti ini, maka artinya niat kita betul-betul mau jadi alat. Bhagawan tidak akan datang dan bagi tahu, okay, you alat itu, you alat saya, you alat, bukan macam itu. Tetapi apabila kita kerjakan apa yang kita mau, artinya itulah artinya usaha. Suami bagi tahu, lebih banyak usaha kita buat, lebih banyak kurnia kita dapat. Usaha untuk menjadi alat itulah yang akan memberikan kita kurnia supaya kita dapat mencapai niat kita. Maksud, faham tu? Tapi selalu saya sudah tahu bahawa banyak orang akan tulis benda yang apa yang ditulis sebab itu ditulis. Kalau niat kita, suami saya selalu mau jadi bahagia, kalau kita tulis perkataan seperti ini, saya mau bahagia dan sehat katakanlah. So bila saya nak jadi bahagia dan damai dan sebagainya, daripada saat ini apakah yang saya harus buat? Artinya daripada saat ini, bila apa-apa masalah, saya tidak akan menjadi risau, saya gelis, saya tidak akan menjadi khawatir. Artinya saya tahu Bhagawan akan tolong saya, jadi saya dapat keyakinan. Artinya muka kita selalu di dalam keadaan yang begitu baik sekali, kita rasa aman dan damai.
Kalau kita tulis sehat, artinya hari-hari kita mesti bersenam. Apabila kita makan, kita tidak akan makan makanan yang berminyak banyak, tidak akan makan nasi dengan begitu banyak. Kita akan kurangkan benda-benda tapi makan makanan khasiat supaya kita boleh sihat. Jadi artinya niat itu haruslah diterjemahkan kepada benda-benda praktik. Baru niat itu akan menjadi realistik. Tetapi apabila kita tulis sahaja benda itu dan di dalam kertas putih apabila kita tulis itu penting. Tapi kita mesti mengerjakan niat itu. Supaya niat itu menjadi betul-betul hala tuju kehidupan kita. Kita sudah tahu semua apa yang ditulis di sini betul-betul semua para bhakta sekalian mesti mau. Tetapi cara bagaimana untuk mendapatkannya ialah untuk pertama kali kita betul-betul tulis dan percaya kepada apa yang kita tulis. Ya, perkataan yang penting sekali di sini ialah percaya bahawa ini boleh dicapai. Jadi kalau kita tulis kita mau jadi alat, artinya tiap hari kita rasa bangun saja, ya saya seorang alat. Saya ialah seorang alat yang akan digunakan oleh Bhagawan Baba untuk apa-apa. Jadi untuk buat macam tu, saya mesti tidak ada ego. Saya hari-hari mesti Bhagawan suami mau, suami apa suami mau. Macam itu kita punya perasan dan pemikiran dan cara kita memikir semua macam itu. Kalau kita buat macam itu, hati menjadi murni, lebih murni. Bhagawan bagi tahu di dalam apa yang tadi wacana itu, untuk menjadikan macam itu, kita mesti selalu dengan kawan yang baik. Kalau itu bunga, kalau bunga melati, kertas itu digulung dengan bunga melati, maka bau kertas itu ialah bunga melati. Tapi kalau kita gulungkan ataupun wrap dengan ikan, maka kertas itu akan menjadi ikan. So, apa yang ditulis di sini ialah kita harus jaga niat kita dengan baik dan kita mesti hormat niat itu dengan begitu baik. Kita mesti percaya kepada niat itu dengan baik dan hidup dengan niat yang begitu baik sekali sehingga kan kemurnian itu akan jadi di dalam hati. Banyak kali kita boleh tulis benda itu tetapi kadang-kadang kita satu hari kita mempraktikannya, 3 hari kita lupa, hari keempat kita macam itu. Apabila kita buat macam tu, artinya kita tidak konsisten dengan apa yang kita betul-betul mau dan apa yang kita tulis. Jadi ini merupakan trik karena sudi itu tidak ada, jadi hati kita akan dicemari. Cemari oleh siapa? Cemari dengan kawan-kawan kita, cemari dengan situasi kita dan sebagainya. Situasi di mana-mana pun mungkin tidak sama, tetapi cara bagaimana kita menghadapi situasi itu haruslah dengan hati yang murni. Itu apa yang dicakap di dalam, apa yang dikatakan di dalam sini. So, selembar kertas putih murni. Dan di atas selembar kertas murni ini kita tulis apa-apa, itu akan bawa kita ke satu tempat. Bhagawan bagi tahu, apabila Bhagawan suami pada satu hari dia suami bagi tahu dengan baik, Bhagawan bagi tahu bahawa apabila suami buat macam ini, daripada sini satu rantai keluar. Bhagawan bagi tahu, awak pun boleh buat macam ini. Apa yang kita ingin, kita boleh dapat. Tetapi yang penting sekali untuk mendapatkan apa yang kita berfikir, artinya kita harus meningkatkan lagi kemurnian kita. So kemurnian kita itulah yang penting sekali. Apa-apa yang kita mau di dalam kehidupan kita, haruslah kita betul-betul ingat, betul-betul murni, itu akan dilimpahkan kepada kita. Om Sairam, terima kasih Prof. Suresh. Prof. Suresh, ini penting sekali. Seandainya para bhakta ada yang ingin bertanya, boleh langsung Prof. Suresh? Ya, tolong tanya. Oke. Bapak Ibu, apa yang beliau sampaikan luar biasa sekali. Silakan bila ada yang kurang jelas atau ingin bertanya. Om Sairam. Om Sairam. Ibu, nggih. Saya mau tanya nih, Bu. Nggih. Iya, silakan Bapak. Sairam. Terima kasih waktunya, Bu. Oke, Berkaitan silakan dengan apa yang sudah dijelaskan sama Bro Suresh, saya tertarik. Jadi yang saya tangkap tadi berkaitan dengan tujuan dari kehidupan, untuk mencapai tujuan dari kehidupan ini yang sudah kita tulis masing-masing para bhakta,
Jadi Ya. maka kita sendiri harus yakin dengan tujuan itu, kan begitu. Ya. Nah, Iya, Pak. dalam kita harus melakukan atau meningkatkan kemurnian untuk mencapai itu. Yakin dulu, kemudian meningkatkan. Artinya yang kalau saya tangkap, kalau nggak salah, ini berarti kita yang harus berusaha. Kita yang harus berusaha. Di sisi lain, sementara kita memohon kepada Tuhan. Nah, di mana hubungan antara apa yang sudah kita lakukan dengan permohonan kita kepada Tuhan. Nah, kalaupun kita sudah melakukan hal itu dengan baik, kemudian tanpa karunia Tuhan, apakah itu bisa tercapai? Terima kasih, saya Ram. So Saya kurnia Tuhan ialah seperti angin yang tiup. So kalau kita ada satu kapal yang sailboat is kapal dengan layar itu, kan? Bila angin keluar, bila angin kencing datang, boat itu akan berlayar di laut. Bergantung kepada kain itu kain itu tidak dilipat, tapi kain itu mesti buka. Kalau kain itu buka, angin itu akan bawa kita ke tempat kita yang kita mau. So angin itu dipanggil kurnia Tuhan. So semua sekali mesti ada kurnia Tuhan. Tapi banyak kali kita lipatkan, gulungkan kain itu, kita letak di bawah sini, dan kita fikir mengapa itu bot tak ada gerak. Saya doa kepada Tuhan. Saya sembahyang kepada Tuhan. Tetapi bot itu langsung tidak berlayar atau tidak gerak. Apa pasal? Sebab itu kain kita tidak buka, kain kita tidak dapat ikat, maka itu angin tidak akan tiup dan tidak akan menggerakkan bot itu. So sekarang penting sekali kita harus paham bahawa usaha itu harus penting. Saya ya. Oke. Silakan, Prof. Tapi usaha itu penting, dan usaha itulah dilambangkan dengan kain yang kita akan tarik supaya kita ikat balik atas bot itu. Angin itu diibaratkan sebagai kurnia Tuhan atau kurnia Tuhan. So angin itu akan tiup dan bot itu akan bergerak. Banyak kali kita tidak lipat, kita tidak buat apa-apa kepada kain itu. Maka macam mana angin itu boleh tiup? So dua perkara harus diperlukan. Satu, usaha. Dan usaha, lebih banyak usaha kita buat, kurnia Tuhan akan datang dan memajukan kita. Bergantung kepada apakah niat kita. Kalau sesuatu perkara yang akan mendapatkan faedah kepada banyak orang, yang akan buat satu perkara yang baik kepada banyak orang, lagi kuat itu angin akan tiup untuk kita. So inilah cara bagaimana harus kita lihat. Di dalam kehidupan, kalau kita sudah ibaratkan kita sebagai alat Tuhan, satu perkara yang mesti kita dapat faham, bahawa kalau saya seorang alat, haruslah saya dapat, ini Bhagawan Baba bagi tahu. Bila kita sudah jadi alat, macam layang-layang bila dia terbang, tapi benang itu dipegang oleh guru. So, bila kita sudah faham bahawa benang itu dipegang oleh Tuhan, maka apa-apa yang terjadi di dalam kehidupan itu, kita faham bahawa ini ialah kurnia Tuhan. Jadi malang pun Tuhan, baik pun Tuhan. Jadi apabila kita sudah dapat mengayati perkara seperti ini menunjukkan bahawa keyakinan sudah ada. Jadi artinya kita tidak hidup untuk diri kita. Dengan cara ini sahajalah kita harus menghadapi cabaran di dalam kehidupan kita. Kalau tidak, nanti tiap satu perkara yang datang, kita akan rasa kecewa. Dan bila kita rasa kecewa, macam Arjuna, bila dia rasa kecewa, dia tak boleh buat apa-apa. So usaha itu penting, tapi dengan usaha itu, kalau usaha itu harus capai matlamatnya, itu kita perlukan juga kurnia Tuhan. Saya Ram luar biasa. Tadi Pak Made Artana nggih,
Ini saya juga ada satu pengalaman bila saya pertama bila saya masuk ke Singapura di National University Singapore, saya pergi register untuk saya punya doctorate program. So saya fill up the form. So bila saya fill up form, saya ambil bagi form tu, saya pusing, tiba-tiba saya nampak seorang profesor yang begitu senior sekali. So profesor tanya pada saya, you datang daripada mana? So saya cakap saya datang daripada Malaysia. So dia cakap, oh Malaysia. Jadi PhD program apa you buat? So saya terangkan semua. So berapa lama you ingat you boleh habiskan? So selalu PhD 3 tahun ataupun 4 tahun. Sebenarnya saya mau sebut 3 tahun, 4 tahun. Saya mau sebut. Tak tahu mengapa, tetapi apabila perkataan keluar daripada mulut saya, tiba-tiba mulut saya cakap 2. So itu profesor gelak pada saya. 2 tahun begitu cepat, memang tak boleh habis. Betul ke you mau capai? Tiba-tiba bila dia cakap, mulut saya sudah cakap 2 tahun. Daripada hari itu saya bagi tahu semua kawan bahawa saya akan habiskan projek saya dalam 2 tahun. So saya bagi tahu pada ibu bapa saya akan balik ke Kuala Lumpur 2 tahun, saya akan habiskan 2 tahun, saya habiskan. Akhirnya saya habiskan PhD saya dalam 1 tahun 8 bulan. So apa yang mustahil sekali ialah bila ada niat, satu, bila kita ada niat dan kita tulis 2 tahun, kedua pula saya mesti percaya kepada apa yang saya tulis. Itu penting. Kalau saya sendiri tak percaya kepada benda itu dan saya percaya kepada orang lain yang mempengaruhi saya memang tidak akan capai. First, saya mesti tulis. Second, saya mesti percaya. 3, saya mesti usaha. 4, kurnia Tuhan yang akan bawa kita ke dalam untuk capai niat. Wah, Sairam, luar biasa. Pak Madiartana sudah terjawab, nggih Pak, nggih? Saya ramsut sama Ibu. Ilustrasi yang indah sekali. Iya, bagus. Iya, Baik. Percaya, usaha, dan rahmat Tuhan bergabung dan akan berhasil. Terima kasih banyak, Prof. Suresh. Bapak Ibu ada pertanyaan lain? Ada tanya? Ya, di silakan, chat Prof. box kan ada beberapa pertanyaan. Ya, di chat box. Oke, maaf saya. Oke, sebentar. Saya lihat. Prof, boleh saya bacakan beberapa pertanyaan yang ditulis di chat ya? Oke. Saya bacakan yang dari Brother Prasad. Sairam bro, saya mau bertanya. Kami setiap hari di rumah bajan, tetapi karena kami arati hanya 1 minggu sekali disebabkan kami mencari barang diperlukan untuk membayar sulit. Apakah boleh bro bajan tanpa arati? Oh, oke. Terus pertanyaan yang kedua, Sairam bro, bagaimana cara untuk selalu merasa bahwa Tuhan akan selalu menolong kita dalam segala hal? Sairam? So soalan yang nanti kita habis satu-satu soalan, nanti kalau tidak. Oke. Yang pertama tadi bertanya tentang arati, bolehkah bajan tanpa arati? Itu tadi pertanyaan bajan sekarang, without arati. Bajan sekarang dekat mana? He said, Brother Prasad said that he doing bajan every day, but arati only once a week. Is it okay or not? The arati only once a week. So Suresh, what they mean, the arati only they do once in a week, but they do everyday bhajan. Is that okay? Is it wrong, or it can be done in that way? So basically, only once in a week they do arati because it's very difficult to find stuff for arati. Why very difficult? Because maybe they stay in some area which difficult to find comfort and other stuff for arati, no? So they just do arati once in a week. Is that okay? So the question is, if we do bhajan every day, but we only do arati once in a week, is it okay or not? That's his question. You see, basically, selalunya apabila kita buat arti kita buat apa-apa, sebenarnya kita buat oleh kerana keselesaan kita. Kalau kita boleh buat, kita buat. Tapi kalau tak buat, bukan Tuhan akan marah kepada kita ataupun bukan dia harus buat ataupun mesti buat.
Tetapi biasanya apabila kita sudah nyanyi, like for example, hari-hari saya buat dalam rumah saya, tadi pun sebelum satsang mula, saya pun buat doa dan sebagainya. Dan lepas saya buat doa, saya just buat arti. Sebab itu ialah sudah jadi tabiat, sudah jadi habit saya buat macam tu. Tapi kalau satu hari saya tak buat, saya sendiri rasa tak selesa. Saya sendiri rasa tak selesa. Itu jadi ini bergantung kepada pemikiran sendiri. Kalau kita rasa okey, kita rasa okey. Tapi kalau kita rasa tak selesa, lebih baik kita buat. Tapi itu bukan dipaksa oleh Tuhan ataupun paksa oleh sistem bahawa kita harus buat. You faham? Jadi hari-hari oleh kerana saya buat, satu hari saya tak buat, saya tak rasa selesa. Untuk saya. Jadi itu bergantung kepada bahawa sekarang soalan yang ditanya sekarang oleh para bakta sekalian tu, para brother itu, yang kena tanyalah apabila kita sudah nyanyi, apakah perasaan? You rasa okey? You rasa selesa? Tak payah buat dan jangan buatlah. Tapi kalau boleh buat ataupun itu sebab arti itu sekejap, kalau tak nyanyi lagu itu pun just buat 3 kali itu pun sudah jadi okey. Okey. Maaf, Bro Ustaz juga ada pertanyaan tambahan di atasnya. Beliau bertanya, Sairam Bro, bagaimana penyembuhan penyakit melalui meditasi? Ya, bagaimana? Ya, bila kita buat meditasi dengan begitu banyak sekali, minda akan bertenang, dan bila kita minda bertenang, kita akan connect balik kepada, kita akan connect balik kepada Atma, dan Atma tahu menyembuh. Atma tahu menyembuh diri. Jadi meditasi akan bawa banyak kesegaran dan banyak kesihatan kepada kita. Kalau kita buat hari-hari lah. Ya. Dengan dalam. Dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan sungguh-sungguh. Ya. Satu lagi, Prof. Tadi brother tanya, macam mana kita boleh tahu bahawa Tuhan ada bersama dengan kita hari-hari, kan? Ada satu soalan macam tu. Okay. Ya, itu silakan. Macam mana kalau you cinta pada isteri ataupun cinta pada suami, macam mana you tahu dia selalu cinta pada saya? You sudah pergi kerja, macam mana you tahu bila you balik dia masih cinta? So, you ada anak, mana-mana you pergi, macam mana you tahu anak itu akan beri kasih sayang kepada kita ataupun kita boleh masih beri kasih sayang kepada anak itu. Ini menunjukkan bahawa Bhagawan bagi tahu kita self-realization come from self-sacrifice, self-satisfaction, satisfaction come from confidence. Jadi macam mana kita nak wujudkan keyakinan, Bhagawan bagi tahu kita mesti wujudkan keyakinan melalui faith. That means to say kita mesti ada kepercayaan. Dan Baba cakap, bagaimanakah kita boleh dapat meningkatkan kepercayaan? Baba bagi tahu, satu sahaja, kita mesti ada kasih sayang, love. You must love. Kita mesti harus sayang kepada itu. Jadi bila kita sudah sayang kepada Baba ataupun sayang kepada guru kita, kalau kesayangan itulah yang memberikan kita keyakinan bahawa di dalam keadaan apapun mesti ada Bhagawan. Bhagawan Baba mesti ada bersama kita. Jadi keyakinan itulah di asas keyakinan ialah kasih sayang. So kasih sayang itu artinya mana-mana saya pergi, apa-apa yang kita buat mesti faham bahawa Bhagawan akan bersama dengan kita. Itu datang daripada keyakinan dan keyakinan berasaskan ke atas kasih sayang. So bagaimanakah betapa dalamkah kasih sayang kita kepada guru kita ataupun kepada Tuhan kita. Itulah yang memberikan kita keyakinan. So kita kena soal balik kepada kasih sayang. Betapa kuat kita punya sayang kepada Bapa. Jelas sekali. Terima kasih, Prof. Semoga Bro Persat pertanyaannya terjawab. Satu lagi ada pertanyaan masuk, Prof, ya. Saya lanjutkan ya. Sairam Prof, saya mau bertanya. Sebelumnya saya sering work from home di rumah. Dan akhirnya saya dapat banyak waktu di rumah dan bisa banyak melakukan dan bersaing. Tapi semenjak saya bekerja normal melakukan sadhana menjadi berkurang. Bagaimana cara mengatasi perasaan tidak enak ini, Prof? Sadhana
dia cakap sadhana sudah kurang ke? Ya, karena sudah mulai bekerja, new normal sudah mulai bekerja, jadi merasa kurang melakukan sadhana, jadi merasa tidak enak, tidak merasa bersalah. Gitu. Okey, tapi satu kelebihan yang kita boleh faham ialah apabila kita buat ke sadhana itu, apakah kesan kepada kita? Jadi MCO, dalam MCO kita buat banyak sadhana. Memang mengapa kita rasa tak selesa bukan sebab kita tak buat sadhana. Kita rasa tidak selesa sebab bila kita buat sadhana, pemikiran kita mungkin lebih tenang, mungkin kita lebih selesa, mungkin kita dapat, kita rasa penuh di hati kita. Jadi kepenuhan itulah yang sekarang sudah kurang kerana kita tidak ada masa untuk buat perkara benda seperti itu. Jadi MCO telah memberikan kita satu perasaan atau satu pengalaman yang penting sekali. Kerana dengan sadhana kita boleh dapat menghayati kemesraan, kebahagiaan, keselesaan dan sebagainya. Mungkin kalau MCO tidak ada tidak wujud, mungkin kita tidak akan dapat buat benda ini. Jadi apabila kita lihat balik, kita kena mengaturkan masa kita. So sekarang apa yang kita harus buat ialah cari masa. So masa yang kita dapat mungkin kita kena fikir balik macam mana daripada satu hari itu kita boleh keluarkan masa. So dulu kita bangun pukul 6, mungkin 5, pukul 6. Okey, setengah jam sebelum itu, kita bangun setengah jam sebelum itu untuk buat meditasi. Okey, awal sangat tak apa. Di dalam waktu pejabat, kalau dia orang mesti bagi 1 jam untuk makan tengah hari. So makan tengah hari kita pergi makan 20 minit, lagi ada 40 minit kita boleh dapat. Jadi kita tutup pintu di atas kerusi, kita boleh duduk dan kita boleh buat meditasi. Kadang-kadang saya buat macam tu. Kalau saya tak dapat masa, saya buat dalam waktu makan, so saya dapatkan sedikit masa dan saya buat itu di dalam meditasi saya dan dalam pejabat. Jadi kita harus cuba cari masa untuk buat kerja sebab bila kita buat kita rasa selesa. Jadi kita kena cari benda ini. Kita tidak boleh cakap bahawa dunia telah merampas masa daripada kita. Sekarang kita harus merampas balik masa itu daripada kegiatan-kegiatan yang biasa kita buat. Mungkin kita tengok televisyen 2 jam, okey kita kurang 1,5 jam atau 1 jam. Macam inilah. Kita kena cari daripada semua benda supaya kita mengagihkan masa untuk buat sadhana kita supaya kita boleh dapat selesa. Kita bukan untuk buat sadhana, tapi sadhana itu akan memberikan kita kesan dan kebaikan kepada badan dan minda kita. Sairam. Om Sairam, semoga menjawab dari Pak Rusi. Prof, masih ada satu pertanyaan, apa kita baca atau nanti kita bahas di satsang lokal? Sairam? Kita tanya. Oke. Sebentar, saya lihat lagi. Ini dari Bro Wayan Aryadi. Sairam Prof. Suresh, mohon penjelasan pentingnya menurunkan ego ketika kita sudah menjadi murid atau bhakta dari Sadguru Baba. How important is for us to reduce our ego, to control our ego when we already know Swami, Sairam? Ini ialah soalan yang begitu penting sekali kerana bila kita hidup di dalam dunia dan kita pergi sekolah, kita kerja dan sebagainya, apa yang kita akan dapat ialah kita akan melahirkan ego semata-mata untuk hidup. Kita mesti compete, kita mesti berjaya dan sebagainya. I mesti berjaya, I mesti buat ni, saya mesti capai. Jadi ego itu akan menjadi besar dan memberikan kita identiti bahawa saya profesor, saya sudah, saya sini, saya. Jadi semua memberikan kita satu identiti kepada kita. Tetapi dengan apa yang saya fikir dan dengan ini, saya tak boleh lintas dan sampai ke sana. Untuk masuk ke pintu gerbang Tuhan, yang kita kena tinggalkan di luar, macam pergi ke kuil kita letakkan kasut kita di luar. Kasut itu ialah ego. Kita kena letak ego kita di luar, baru kita boleh masuk.
So kasut itu atau selipar itu melambangkan ego kita yang kita kena letakkan di luar. Artinya kita harus waspada dan kita harus jaga adakah kita melahirkan atau meningkatkan ego kita. So macam mana kita tahu ego? Senang saja. Adakah kita selalu marah? Adakah kita selalu tak boleh tidur dengan lena? Atau adakah kita selalu bimbang? Adakah kita selalu benda-benda seperti inilah menunjukkan bahawa kita ada indeks ego. So apabila kita pergi ke bawah babak, kita bagi tahu kita sebenarnya spiritual, kehidupan spiritual ialah daripada saat ini saya tidak hidup untuk saya. Saya sebenarnya hidup untuk Bhagawan. Saya adalah seorang alat yang akan digunakan untuk kebaikan manusia dan sebagainya. Jadi ego saya semakin lama, semakin spiritual, ego itu akan menjadi kurang dan akhirnya dia akan tidak akan. Apabila ego itu terus tidak ada, daripada saat itulah manusia boleh sedar bahawa dia ialah sebenarnya Tuhan. Itu sebab Bhagawan bagi tahu saya Tuhan. Matlamat saya ialah untuk memberikan realisasi kepada para bhakta sekalian bahawa mereka pun Tuhan. Jadi untuk merealisasikan bahawa kita Tuhan, satu perkara yang harus keluar daripada kita ialah ego. Dengan ego kita tidak akan dapat realisasikan. Sebab itulah kita memerlukan organisasi. Sebab di dalam organisasi ada banyak orang di situ. Bukan semua, ada orang ada satu dua fakta yang akan jadikan saya marah, dan mungkin bila tak nyanyi dia bagi komen. Begitu ada fakta macam itu. Jadi kalau saya rasa marah, saya terus akan keluar center ini, masuk center lain, masuk sini, gaduh sini, gaduh sana. Artinya bila saya mau gaduh dengan orang lain itu, maka artinya itu sudah wujud ego. Itu pasal Bhagawan bagi tahu apa-apa pun jangan let go of the organization. Don't leave the organization. Jangan tinggalkan organisasi ini untuk pergi lain tempat. So, tempat inilah kita harus berada supaya kita faham dan tahu dan mengesan ego kita supaya kita boleh melahirkan keinsaniah untuk menjadi seorang yang baik. Sairam, kita harus tetap berada di organisasi untuk belajar, untuk ngurangin ego kita, Profesor Suresh ya. Terima kasih banyak. Sepertinya ada orang cakap, saya tak mau lagi pergi. Saya sudah marah dengan dia. Saya langsung tidak akan balik ke center. So kita tanya, apa pasal? Oh, dia sudah buat macam ini. Saya tak mau, saya tak mau. Siapa tak mau? Saya tak mau. Siapa tak mau? Saya tak mau. Siapa itu saya? Itu saya ialah ego. Itu sebab you tak mau. Jadi you kena balik, you kena minta maaf, you kena buat, kita kena bekerja dengan semua orang, kita kena faham semua orang. Dengan faham, dengan beri kasih sayang dan sebagainya, jadi kita we become united. Itu dia. Perpaduan menjadi satu asas kepada bagaimana kita harus tampil ke depan. Om Sairam, waktunya Profesor Suresh tinggal 7 menit. 7 menit. Okey. So saya sebelum saya pergi ke tempat lain, saya nak bagi homework. Bila saya pergi mungkin you ada satu jam. So satu soalan yang saya nak tanya. So tolong bincangkan soalan ini supaya kita boleh dapat jawapan. Ini soalan yang penting. Okey. Bhagawan Baba sudah datang. 85 tahun suami sudah bagi ajaran, suami sudah bagi semua, buku-buku pun sudah ada, semua orang boleh baca, semua orang sudah tahu, semua orang sudah boleh buat apa yang sudah buat. Tetapi mengapakah kita tak boleh capai apa yang di hasrat Bhagawan? Mengapakah kita tak realize? Mengapakah kita tak sedar keinsanian kita ataupun ketuhanan kita? Walaupun kita cuba, tapi kita mau ingin, tetapi ada banyak halangan dan cabaran dan sebagainya. Jadi mengapakah kita tak dapat merealisasikan ketuhanan kita? Mengapakah kita tak boleh? Tolong bincang benda ini sebab inilah yang penting, dan kalau kita sudah faham matlamat ini ataupun rahsia ini, kita boleh hidup dengan lebih selesa. Sairam.
Oke, berarti ya, terima kasih Prof. Suresh. Berarti nanti kita lanjutkan di lokal intern kita dengan topik mengapa kita belum merealisasikan ketuhanan dalam diri meskipun sudah begitu banyak kita mendengar wejangan begawan, begitu banyak baca buku begawan. Begitu ya Prof. Suresh ya? Begitu. Ya, Sairam, terima kasih. Sairam. Kita masih ada waktu 5 menit Prof. Suresh. Boleh bersama kita? Beliau jam 9 sudah harus mulai lagi beli lapis. Oh gitu. Prof. Suresh. Prof. Suresh. Sangat berarti. Prof. Suresh. Boleh. Jadi kami merasa usaha dan doa kami tidak terkabul karena Prof. Suresh mesti buru-buru tinggalkan kami. Oke. Selalu kumpulan itu selalu tanya pada saya, tapi saya selalu cakap saya mesti berada dengan Bakta Indonesia. So kali ini diorang bagi tahu saya, lah tak apa 1,5 jam datang ke situ lah. So saya pun Oke. Oke. Kalau begitu Prof. Suresh dengan berat hati kami silakan Prof. Suresh. Kami akan doa lebih dalam lagi supaya next week Prof. Suresh bisa 2 jam sama kita ya. Iya. Minggu depan. Ya. Kita akan kembangkan layar lebih lebar. Jadi Rahmat Suami akan mengantar kita lebih kencang ya mencapai tujuan bersama Prof. Suresh. Ya. Sairam. Jadi karena tanggung waktunya, terima kasih banyak Prof. Suresh. Terima kasih banyak. Prof. Suresh. Ya, tapi tolong bincang ya, jangan balik dulu. 1 jam kena bincang. Oke. Ya, nanti kami laporkan ke Prof. Suresh ya. Ya. Terima kasih banyak Sairam. Kita jumpa minggu depan Prof. Suresh. Terima kasih. Sairam. Kita lanjutkan sekarang. Sairam. Sairam, Bapak Ibu. Sairam, Bapak Ibu yang terkasih. Sairam, Oke. Mohon maaf, Bapak Ibu semuanya, mohon berkenan untuk tetap bersama di sesi Sairama ini. Sesuai pesan dari Prof. Suresh tadi, kita diminta untuk melanjutkan study circle kita dengan topik yang beliau berikan tadi, yaitu sama-sama Bapak Ibu sudah menyimaknya tadi, mengapa sampai saat ini kita belum merealisasikan ketuhanan di dalam diri, meskipun sudah begitu banyak mendengarkan wacana, begitu banyak membaca literatur sains, juga dapat bimbingan dari organisasi dan satsang-satsang yang kita ikuti. Nah, kira-kira apa dan bagaimana kita melihat dan menyikapi keadaan ini, mungkin itu akan kita bahas di sesi lokal satsang kita. Nah, pada kesempatan ini saya mohon dengan hormat Bapak-bapak, para pengurus Dewan Ketua untuk tetap bersama kita dan memberikan sharingnya, juga dari tim spiritual yang sudah lengkap di sini. Silakan untuk berbagi. Nah, untuk menyemarakkan, untuk menghangatkan obrolan kita, agar pesan yang Prof. Suresh sampaikan tadi kita lakukan, barangkali kita pancing dulu dengan satu sharing dari Brother Putu Eka Putra, Pak Putu Eka Putra, tentang topik yang diberikan oleh Prof. Suresh ini. Kita pancing dengan satu sharing dari Bro Eka, untuk nanti Bapak Ibu semuanya juga yang berkenan sharing juga terhadap apa yang Prof. Suresh tadi berikan kepada kita.
Nggih, boleh saya persilakan Pak Putu Eka. Om Sairam, Bapak Ibu, saudaraku semuanya. Ini juga sebenarnya perenungan saya. Jadi yang akan saya sampaikan sekarang. Jadi nanti mungkin juga Bapak Ibu yang lain mohon kasih masukan buat kita. Jadi terutama pertanyaan ini sempat menggema di hati saya ketika Bhagawan Mahasamadhi. Dan ketika itu kita banyak yang berbicara mengenai bahwa suami akan hadir di dalam light body beliau ya gitu. Jadi badan sukmanya beliau begitu kan. Tetapi waktu itu saya merenung sebenarnya suami itu sudah selama 85 tahun bersama kita. Beliau sudah menulis sebegitu banyak buku untuk kita. Beliau sudah mengajarkan sebegitu banyak hal kepada kita. Beliau sudah mencontohkan dengan hidup beliau seperti apa harusnya kita hidup. Dan waktu itu saya berpikir seandainya suami ada bersama kita 10 tahun lagi misalnya, apakah itu akan saya tetap seperti ini atau memang akan membuat saya menjadi jauh lebih maju. Jadi hati saya menjawab bahwa kalau sudah 85 tahun itu sebenarnya waktu yang udah sangat-sangat cukup buat kita kalau kita belajar bersungguh-sungguh. Jadi kemudian saya berpikir kemungkinan besar kenapa kita belum bisa mencapai ideal yang suami inginkan karena memang kita selama ini belum menjadikan suami menjadi prioritas pertama kita gitu. Jadi kalau misal seandainya suami bertanya kepada saya, Pak Eka Putra, kamu mau moksa sekarang gitu. Mungkin saya kalau benar-benar suami bertanya seperti itu, saya pasti tidak siap moksa. Dalam artian, secara teori mungkin saya bisa ngomong berbuih-buih banyak sekali hal bahwa begini, bahwa begitu. Tetapi kalau kemudian pada kenyataannya, apakah saya memilih sekarang untuk moksa atau masih ingin menikmati hidup? Sepertinya saya jujur menjawab saya masih ingin menikmati hidup. Jadi saya dengan demikian berarti sebenarnya saya belum menempatkan suami sebagai yang nomor satu gitu. Kemudian juga kadang begitu juga berdoa atau apa, kadang-kadang sangat sering diganggu dengan rasa ngantuk misalnya. Dan cukup sering saya memilih untuk tetap tidur daripada saya bangun untuk berdoa. Jadi kalaupun mungkin jawabannya kenapa sampai saat ini saya secara pribadi belum bisa merealisasikan apa yang suami idealkan, yang suami inginkan, itu lebih karena saya belum benar-benar bisa bersungguh-sungguh untuk melakukan apa yang suami ajarkan. Jadi saya baca misalnya di buku Islop gitu, bahkan dengan nama Semaranam aja jika kita benar-benar punya rasa bakti yang kuat, rasa keyakinan yang kuat, dan rasa kesungguhan yang luar biasa, sebenarnya walaupun itu seperti kelihatan sederhana sadananya, itu pun sudah cukup. Kita bisa mencapai suami. Meditasi cahaya juga begitu. Jadi kalau selama ini semua sadana itu belum menghasilkan sesuatu dalam diri kita, itu lebih karena kita belum bisa benar-benar bersungguh-sungguh, benar-benar yakin seyakin-yakinnya bahwa itu akan membawa kita kepada kebenaran. Dan kita belum siap untuk meninggalkan keamanan hidup, belum siap untuk meninggalkan rasa enak makanan dan sebagainya untuk memilih hal itu. Jadi itu yang mungkin kalau menurut saya kenapa kita belum bisa benar-benar merealisasikan apa yang suami idealkan. Jadi sederhananya kalau satu kata itu adalah lack of intensity. Jadi karena intensitas kita
keinginan kita di dalam hati itu belum membara benar. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Sairam. Oke, Sairam, terima kasih Pak Putu Eka. Bapak Ibu, brothers dan sister terkasih, kami persilakan untuk sharing juga dari apa yang disampaikan Pak Eka, juga apa yang topik yang diberikan oleh Prof. Suresh tadi. Silakan raise hand atau langsung unmute bila Bapak Ibu berkenan untuk sharing. Silakan, Sairam. Oke, karena kalau tidak mau sharing sendiri, maka saya akan tunjuk. Sairam, mungkin ada Bapak Ibu silakan. Oke, Pak Anuraga, Koan. Pak Anuraga ada bersama kita? Sairam? Om Sairam, Pak Anuraga, mohon sharingnya Bapak. Sairam. Wah. Sairam Bapak. Sairam. Boleh dong saya tunjuk-tunjuk kalau nggak ini, kalau nggak mau resen sendiri. Ini Silakan Bapak. Karena sama-sama di GB ini. Saya. Iya boleh Bapak. Oke, saya coba jawab pertanyaan Pak Suresh. Nanti tolong dilengkapin. Saya kira pertanyaan ini adalah pertanyaan semua orang yang sedang dalam perjalanan spiritual atau spiritual path. Ini juga sekaligus menunjukkan bahwa kita sedang dalam perjalanan, kita belum sampai. Karena itu pertanyaan ini terus muncul. Kenapa dia bisa muncul? Kalau tadi Beli Eka bilang lack of intensity, yang setuju, mungkin yang tambahkan sedikit lack of faith. Saya kira faith saya belum cukup kuat untuk meyakinkan bahwa semua ini adalah Baba yang kontrol. Dalam banyak kesempatan saya lebih percaya pada kemampuan diri saya, ini persoalannya. Saya lebih percaya pada diri. Ini pertanyaan, kalau kita semua serahkan bahwa apa yang kita lakukan adalah karena Baba, dan kita benar-benar yakin kalau kita itu hanya instrumen, mungkin pada saat itu kita bisa mencapai realisasi diri atau realisasi Tuhan. God realization and self-realization itu kan kita percaya pada Atma yang ada di dalam diri kita, yang mengontrol semua apa yang kita lakukan. Nah, karena kita masih percaya pada tubuh kita, jadi self-realization atau self-realisasi God itu yang memang belum penuh bisa kita capai. Nah, mudah-mudahan, karena ini namanya perjalanan, spiritual path kita, pada suatu hari nanti kita dapat mencapainya. Kita benar-benar percaya bahwa semua ini adalah kontrol Tuhan dan kita hanya sebagai instrumen belaka. Saya kira Nike, Pak Kade. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak. Oke, kita boleh lanjut ya. Mungkin saya sekarang minta tolong Bro Asok. Pak Asok masih bersama kita? Pak Asok? Sairam? Semarini, apa kabar? Pak Asok, Sairam, baik. Oh, saya dipanggil Bapak Asok, bukan dipanggil brother ya. Oh, bro. Oke. Brother Asok, always young, forever young. Selalu. Selalu, ya. Yes, Oke. Mungkin Bro jawaban Asok. dari Bro Eka, tadi juga jawaban dari Bro Anuraga, yang menyatakan tentang intensitas maupun tentang fit. Untuk saya itu tepat sekali. Karena the only way journey yang kita bisa maju ke depan, dan juga Bro Suresh juga bilang sama, faith. Dan untuk mendapatkan faith itu, kita harus selalu punya love. Nah,
Jadi awal mula dari semua kita bisa mencapai sesuatu God realization atau realisasi Tuhan, yang pasti kita harus lakukan pertama adalah love. Dan love bukan hanya love terhadap Baba, tapi suami sendiri mengatakan love all. Ya kan? Kata-kata itu sangat kuat banget, love all. Nah, saya sendiri dalam perjalanan saya, coba kalau saya bilang buku suami itu saya coba baca semuanya, yang sekian banyak tahun, mungkin hidup saya akan selesai dulu sebelum saya habis baca seluruh bukunya. Jadi patokan saya untuk bisa menjalankan atau bisa mengikuti atau paling sedikit bertahan dalam perjalanan ini dengan perjalanan ajaran suami, saya pakai yang paling simpelnya deh, yang suami selalu mengatakan adalah 9 pedoman perilaku dan 9 codes of conduct. Ikutin itu ya. Itu menjadi proses ataupun buku panduan kita untuk mencapai God realization. Jadi dari meditasi, bhajan, memberikan waktu kepada keluarga, family time, family bhajan, bicara dengan baik, jangan menyakiti, hal-hal seperti ini. Saya yakin saya masih banyak melakukan kesalahan. Tapi itu nggak boleh menjadi hal yang menjadi sumber satu halangan buat saya. Saya harus selalu maju, walaupun salah, maju lagi, salah, terus maju lagi, kembangkan diri terus. Karena itu adalah proses perjalanan dalam hidup kita bersama. Jadi itu yang tadi disampaikan Bro Anuraga sangat tepat, Bro Eka intensitas. Seperti yang Bro Suresh sudah bilang, Rose betul kan? Result oriented, apa itu? Saksang experience. Ambil aja satu paragraf dari ajaran suami atau codes of conduct, itu kita saring, dapatkan esensinya dan praktekkan itu. Pasti akan akan masuk dalam perjalanan yang diarahkan sama suami, path to God realization. Kita akan masuk dalam perjalanan itu. Itu aja sih. Om Sairam, terima kasih banyak Bro Asok. Bapak Ibu, saya minta maaf karena ini ada dadakan, jadi saya tunjuk-tunjuk, mohon maaf, jadi mohon diperkenankan. Jadi tidak semuanya mungkin sempat untuk sharing, kita juga bisa lanjutkan di grup kita. Tadi kita sudah Jakarta, Bali, boleh kita ke Medan sekarang ya. Di Medan minta tolong Pak Usli. Pak Usli nggak mau dipanggil Pak juga, oke Bro Usli. Sairam, Bro Usli. Sairam. Oke, Sairam. Sairam, Bro Usli masih bersama kita? Sairam boleh. Ya. Pak Dr. Yasa kayaknya raise hand. Oh, Oke, Pak Dr. Yasa silakan. Silakan. Terima kasih banyak. Saya sangat berterima kasih kalau ada yang raise hand. Terima kasih. Silakan Pak Dokter. Om Sairam. Sairam, Pak Dokter. Sairam. Jelas Pak. Oke. Sairam, brother, sister ya, para senior yang ada di sini. Jadi sangat menarik ya. Saya jarang menyampaikan komen, tetapi memang kalau kami rasakan sendiri luar biasa apa yang disampaikan oleh Brother Suresh ya, sehingga menginspirasi karena saya lihat juga saya ikuti di tempat lain Brother Suresh mengatakan kalau kita berbagi itu sebenarnya juga adalah seperti bagaikan berbagi prasadam gitu ya. Jadi apa yang kita rasakan itu baik memang dibagi kepada sesama kita yang mengikuti satsang, itu disampaikan Bro Suresh ya. Sehingga ya saya juga memberanikan diri apa yang kita rasakan harus kita bagi gitu ya. Jadi bukan berarti dalam hal ini karena banyak senior tentunya juga kami merasa wah, apakah cocok saya sampaikan gitu ya. Ya. Tapi dengan berpatokan pada apa yang disampaikan Prof. Suresh, memang kita kalau ada sesuatu lebih baik kita berbagi. Jadi pertanyaan yang disampaikan yang
perlu didiskusikan itu memang sangat esensial ya pada saat ini, sangat-sangat penting. Karena apa? Karena kan kita kalau ikuti di organisasi sering kita dengar bahwa ini hal-hal yang kecil mungkin ya. Ada di satu center teman-teman Bakta yang mulai mundur-mundur atau mulai mengecil center itu ya. Yang itu hal-hal yang kecil. Jadi itu menyangkut seperti kenapa gitu. Apa yang disampaikan oleh Prof. Suresh tadi, kenapa kok bisa setelah 85 tahun Begawan dan juga sedemikian banyak buku yang telah Begawan tulis untuk kita, tetapi kita kok mungkin belum bisa mencapai seperti apa yang diharapkan oleh Begawan. Jadi kalau saya mungkin kalau berbagi ini jadinya pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi, saya tidak pernah mengenal bertemu langsung dengan Begawan pada saat beliau masih dalam badan. Itu satu. Sebagai saya patokan, saya terus bertanya-tanya kenapa kok padahal saya mengenal dalam artian lewat proses mengenal beliau, walaupun lewat buku dan sebagainya itu mulai tahun 89, cukup lama ya. Cukup lama saya mengenal, artinya mendengar beliau dan juga mengikuti walaupun lewat buku. Jadi saya pertama kali memang terpanggil adalah pertama melihat foto beliau, walaupun saya tidak ketahui beliau adalah Begawan, tapi akhirnya setelah itu ketemu buku, nah disitulah saya merasa yakin bahwa ajaran yang beliau sampaikan adalah ajaran yang sangat-sangat tepat untuk kita pelajari dan kita amalkan. Nah kemudian saya sangat sungguh heran dengan diri saya, kenapa sampai saya tidak terpanggil untuk ketemu Begawan semasih beliau dalam badan avatar beliau yang tampak kita lihat itu terus menjadi pertanyaan. Dan untuk bisa mencapai kenapa kok dengan sedemikian banyak jangan beliau, tetapi kenapa kok kita belum mencapai tujuan, karena tujuannya ini mungkin katakanlah memang tujuannya sangat-sangat ideal seperti Bro Eka sampaikan, Pak Nur Aga sampaikan, itu kan akhirnya memang moksa ya. Moksa, dan saya juga sering sering merasakan bahwa seperti Bro Eka, kalau misalnya ditanya sekarang siap, nah bisa jadi jawabannya belum gitu ya. Nah tetapi satu hal dengan adanya satsang seperti saat ini, saya kira ini adalah anugerah Begawan, memang Begawan yang memang tetap berada tidak di sekitar kita dan di dalam kita, tetap berada itu, sehingga ada Prof. Suresh yang merevitalisasi lagi sabda beliau, sehingga benar-benar mudah kita benar-benar kita dituntun untuk menerapkan keseharian kita, sehingga nanti dengan hal inilah kita bisa akan lebih mengarah. Jadi kenapa belum, berarti kita mungkin yang disampaikan Bro Ashok, jadi kita berapa sih yang kita sudah lakukan dalam 9 domain itu, berapa sih yang kita sudah kita lakukan. Kan sekarang kita masih berkutat sekali pada nomor 1 ya. Kita masih sangat berkutat pada nomor 1. Dan malah kalau saya cek diri saya sendiri, untuk melakukan Brahma Muhurtam itu masih saya harus usaha keras. Kalau bisa seminggu 5 kali mungkin sudah luar biasa. Seminggu 3 kali mungkin sudah saya merasa senang gitu melakukan pada saat Brahma Muhurtam. Nah hal-hal seperti itu sangatlah, karena kita juga berarti kita belum melakukan dengan sangat serius, dengan sangat-sangat serius. Katakan juga seperti COD, berapa sih yang kita sudah COD? Apapun program-program yang baik itu, jadi dari 9 itu kita rasakan, seperti saya sendiri banyak yang belum dilakukan ya. Seperti saya belum berhasil mengajak keluarga saya semua gitu lah, walaupun ada sudah istri sudah, jadi untuk keluarga secara utuh semua belum kan itu ya. Jadi kita mulai dari diri sendiri dulu. Nah yang penting bahwa saya sering berpikir, kenapa kok masih saya di jalan Begawan? Itu yang saya sering pikirkan. Saya sering, kok masih ya saya di jalan Begawan? Kok masih misalnya melakukan sewa? Padahal seperti kalau kita lihat masih perlu waktu, perlu ini, perlu itu. Kenapa kok saya masih? Ternyata yang memperkuat faith saya adalah karena memang merasakan apa, ada hal-hal walaupun sekecil apapun itu, kita merasakan memang Begawan itu hadir. Itu dalam hal yang kecil kita bisa rasakan benar beliau artinya menolong kita pada saat kita benar-benar kepepet itu, kita ditolong, kita bisa rasakan kan, walaupun tidak melihat langsung beliau, tapi kok terjadi gitu ya.
Nah, hal-hal seperti ini ya membuat suatu keyakinan kita tambah mantap, dan juga hal ini semoga nanti kita lebih banyak yang merasakan seperti kita yang ada di Satsang ini. Kan pasti teman-teman ini yang kira-kira Rebo ini kan 100-an ya. Ini atas Bro Eka ini bersama tim di spiritual ini yang menyebabkan kita ratusan ini, sudah ratusan yang demikian ini, sehingga kalau ini kita semua kuat dalam kepercayaan, dan akhirnya kita akan bisa sedikit demi sedikit mengarah seperti apa yang di pertanyaan yang dilemparkan oleh Bro Suresh. Jadi hal itu kenapanya itu mungkin karena kita memang belum benar-benar nine of conduct itu aja kita pakai sepertinya Bro Ashok. Jadi saya berada Ashok ya, saya sangat setuju itu. Jadi itu kita pakai patokan dan kita kita rasakan diri sendiri sejauh mana sudah kita begitu dekat dengan Bhagawan. Saya kira itu saja. Mohon maaf mungkin banyak kekurangan, nanti teman ada senior yang akan menyempurnakan. Saya Ram. Saya Ram, terima kasih banyak Pak Dokter. Saya perlu sampaikan Bapak Ibu bahwa kita akan akhiri sesi satsang kita di pukul 21.45 waktu Bali. Terakhir nanti Pak Danes dan Pak Putus Witra yang akan memberikan tanggapan terakhir. Namun sebelumnya saya persilakan dulu Bapak Ibu yang lain yang mau raise hand atau saya tunjuk pilih mana, pilih raise hand. Saya Mbak niki Pak Agung Kesawa raise hand. Oke, silakan. Maaf saya nggak lihat. Silakan Bligong, Sairam. Sairam, Bligong. Maaf tidak melihat. Ya, jadi pendapat saya sebenarnya sangat sejalan dengan teman-teman yang lain, tapi mungkin arahnya begini. Kalau kita sudah sampai, berarti kita tidak bisa sharing hari ini di sini. Artinya kita sudah moksa, istilahnya begitu. Tetapi yang jelas, seperti disampaikan oleh Pak Anuraga dan yang lainnya, bahwa kita sebenarnya sudah punya cukup faith mungkin perlu ditingkatkan yang lain-lain juga. Tetapi ini pertanyaan sebenarnya ada kaitan dengan keinginan yang disampaikan 3 hal tadi. Yaitu 1, kita menjadi instrumen suami. Yang penting artinya menjadi instrumen suami bagi saya berarti kita memastikan kita berada di track yang benar. Kapan kita sampai mungkin tidak perlu ditanyakan. Mungkin dalam kelahiran ini, mungkin kelahiran yang akan datang, mungkin 100 kelahiran. Yang penting kalau saya gambarkan depat, jalan itu yang disampaikan oleh Pak Nuraga itu mungkin semacam jalan raya yang besar, ada garis putih di tengahnya itu, mungkin Baba ada di sana di jalan itu. Pada saat kita tiap hari bisa mengukur dalam perjalanan itu. Kita berjalan pelan, terkadang cepat, terkadang pelan sekali. Tetapi kita harus memastikan bahwa kita ada di track ini. Saya kira ini tugasnya. Mungkin pada saat kita benar-benar di garis putih itu, rasa anandam, ada air mata, damai, dekat dengan suami, mungkin di sana dia. Tapi pada saat tertentu mungkin kita ke pinggir sedikit. Pada saat kita mengabdi di di organisasi, mungkin ada yang tidak setuju atau mencemoohkan kita tidak sesuai dengan pendapat. Kita berada di pinggir, anandam kita berkurang sedikit. Nah, ini kita ingatkan kembali, oh ya saya salah, ini ego saya yang ngomong, bukan purity. Jadi tugas kita setiap saat memastikan kita ada di track yang di tengah. Konsumen tuh Abu Mai. Om Sairam Bligong, tolong di unmute Bligong. Unmute. Ya. Masih ada waktu dikit ya. Yes. Artinya begini, ada kata yang sering saya ucapkan, yang saya dengar dari para senior, buktinya hujan adalah basahnya tanah. Tiap hari itu kita bisa mengukur seberapa anandam kita dari pagi sampai sore. Kalau berkurang anandam berarti ada yang salah. Ada triguna yang kita Bhagawan selalu sampaikan. Ada rajas dan tamas. Mungkin itu yang mewarnai langkah kita. Kita berusaha drive ya back.
ke track yang benar. Saya kira itu tugas kita di sana. Kita tidak akan bertanya kapan kita sampai, karena Begawan mengajarkan kita untuk mengikuti jalannya semut, pelan tapi pasti. Sairam itu saja. Sairam, terima kasih banyak Bligong. Mungkin Sira Maleh yang raise hand. Kalau tidak ada, boleh saya tunjuk lagi. Mungkin Pak Swasti ada bersama kita. Sairam, Durus. Oke, Durus Bapak. Om Sairam, terima kasih atas waktunya. Tadi sebenarnya udah banyak yang memberikan. Cuma saya pernah mendengar Bapak menyatakan pada saat beliau darsan, aku sudah 85 tahun memberikan pembelajaran atau wejangan-wejangan, tapi beliau ini nyatakan satu pun katanya tidak ada bak ulara atau bak yang sejati gitu kan. Ini saya juga ini satu saja di seluruh dunia tidak ada, gimana ini kan itu. Ingin juga menjadi bakta yang sejati kan itu. Saya punya target ikut di Begawan dulunya dari hanya membaca di media Bali Post. Dari situ ada manusia yang luar biasa. Akhirnya saya tertarik untuk belajar. Nah, Bapak menyatakan kalau mungkin kita hanya menjadi bakta itu masih hubungannya mungkin Tuhan dengan penyembahnya masih ada jarak yang bisa kita tidak lakukan, tidak patuh gitu. Tapi beliau menyatakan kalau bisa kita menjadi murid katanya. Ini kalau kita bisa menjadi murid, itu kita akan memiliki kepatuhan pada guru itu sendiri. Ya memang saat guru Bapak, apapun yang beliau sampaikan, ajarkan kepada kita, memang tidak cukup memang dengan bacaan saja, tidak cukup itu harus kita isi memang dengan membaca buku. Saya baru jadi bakta sangat rajin beli buku dulu kan gitu ya. Rajin baca buku, dari situ baca buku, terus diikuti dengan bacaan. Kebetulan saya jatuh cintanya di sewa. Saya tertarik dengan Manawa Sewa, Madawa Sewa. Ini satu prinsip bagaimana implementasi kasih itu kita bisa wujudkan di dalam sewa itu sendiri. Karena kalau kita bisa melayani orang lain berarti pelan-pelan egonya itu bisa menurun. Nah ini saya jatuh cintanya di sewa itu karena dengan kita bisa melayani orang lain, tidak mungkin orang yang ego itu bisa melayani orang lain. Tidak mungkin itu. Dia pasti ingin dilayani, dia ingin diakui dan lain sebagainya. Kalau kita bisa sewa sesuai dengan kemampuan kita, ketulusan kita, kecintaan kita kepada sesama, ini sudah mulai menurut Bapak. Ini juga Prof. Suresh menyatakan mulai tumbuh nilai-nilai ketuhanan di dalam diri kita. Banyak memang teman-teman yang kadang-kadang sewa, saya pun kadang-kadang muncul, saya udah sering sewa kok, juga masih belum mendapat rahmat. Ada, tapi setelah kita renungkan, mungkin karma kita belum. Tapi kalau terus kita memberi, Tuhan itu tidak akan berutang kepada kita. Nah ini saya lihat adalah bagaimana hubungan kita sebagai murid dengan guru. Kalau Bu Kadek jadi guru kan, muridnya mesti patuh kan. Oh, buat PR dia. Kalau saya juga punya anak dulu di Satya Sai, apa dikasih tahu gurunya, dia lakukan, dia coba, dia penuhi. Nah ini menurut Begawan, saya ada target. Kalau teman-teman tadi kan ragu untuk moksa, saya pingin moksa gitu kan. Ada jiwan mukti namanya, kebebasan semasih kita hidup. Tidak punya utang, bisa nolong orang lain, bahagia, keluarga, punya cucu gitu misalnya. Itu kan jiwa mukti.
Nanti Pak Eka moksahnya, apalagi udah jadi mangku dalam itu, udah ciri-ciri orang yang akan moksah nanti gitu gitu guyonnya. Oke, Bu Kadek, nike yang mungkin kepatuhan kita kepada Sadguru. Nggih, semua serang. Matur semua Bapak, semua banget. Selanjutnya boleh saya minta Bro Yoga, salah satu tim belakang layar yang sibuk sekali bila kita satsang. Salah satu ya, karena banyak. Sairam, Bro Yoga, ada bersama kita? Dewa Yoga? Sairam? Sairam, Dode Yoga? Atau Beli Sadi, Sairam? Sairam, udah. Oh, Sairam. Beli Sadi, silakan sharingnya. Ya, Om Sairam, para Sairam. bapak terkasih, terima kasih waktunya. Cukup jelas Mode suaranya? Jelas, Beli Sadi, jelas. Ya, Sairam, memang betul sekali yang disampaikan oleh para senior tadi. Jadi, alat ukur kemajuan kita ada dua, yaitu keyakinan dan intensitas. Sebenarnya minggu lalu kami di Jakarta juga ada study circle Guru Purnima. Kebetulan jawabannya pas gitu. Jawabannya kita kalau ingin terbang harus punya dua sayap. Sayapnya itu adalah keyakinan dan intensitas. Kalau kita yakin tanpa intensitas juga tidak maju. Misalnya begini. Kita yakin sama Baba gitu, tapi kita bajannya cuman sebulan sekali atau 6 bulan sekali. Ini juga tidak akan maju, karena kita akan menjadi bakta yang malas. Jadi kita butuh intensitas. Kemudian intensitas tanpa keyakinan atau tanpa rasa bakti juga merupakan sebuah masalah. Gitu. Jadi aktivitas itu akan menjadi sebuah beban. Akibatnya kita akan marah, kesal, dan konflik. Jadi antara keyakinan dan intensitas ini benar-benar harus jalan berbarengan. Dan bisa kita jadikan alat ukur kita, baik secara pribadi ataupun di organisasi. Gitu. Ciri-ciri organisasi itu ada keyakinan dan intensitas adalah organisasinya maju. Tapi begitu maju, nanti akan banyak konflik, ada marah, nah itu bukti adanya kurang keyakinan dan rasa bakti. Jadi kalau kita bisa berkaca dari sini, kalau kita ada kegiatan berkumpul kemudian konflik, artinya di situ ada satu sayap yang tidak seimbang. Jadi adanya kurangnya keyakinan. Tapi kalau kita berkumpul tapi tidak produktif, kurang intensitas. Jadi lalu akan menghadapi keyakinan intensitas ini. Seperti contoh, mungkin rada gitu contohnya. Dia sampai berhadapan dengan maut tetap yakin. Tapi kalau rada mungkin terlalu jauh ya. Kita bisa lihat para bakta-bakta senior kita pasti menghadapi masalah banyak banget gitu. Sebagai contoh yang kecil-kecil yang saya pernah alami gitu. Misalnya kita mau komandir, ada kegiatan, tiba-tiba anak kita rewel. Jadi kan intensitas kita tinggi sebenarnya. Nah itu kita langsung, waduh Baba, bagaimana ini? Nah ini salah satu devotion kita. Jadi kita nggak ada masalah, kita nggak akan pernah konflik. Misalnya kita ada meeting, ada kegiatan, tiba-tiba something wrong. Kalau kita nggak punya keyakinan kepada Baba, mungkin saja kita akan kesal dan marah gitu. Jadi ini benar-benar inilah kenapa kita harus aktif di organisasi, kita harus banyak melakukan sewa karena begini juga. Kalau kita meditasi sudah pasti sebenarnya skill konsentrasi kita akan makin bagus. Kita bangun subuh. Kalau kita tidak ada kegiatan, berarti energi kita akan kurang. Dan kita pun tidak akan maju. Jadi intensitas dan keyakinan ini benar-benar satu alat ukur yang sangat relevan buat kemajuan kita. Gitu. Jadi seperti itu pendapat Tiang Modek. Mungkin para senior mudah-mudahan bisa melengkapinya lagi. Sairam.
Saya terima kasih banyak, Bro Sadi. Bapak Ibu, saya tidak banyak mengomentari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu kita, karena sudah sangat-sangat jelas. Saya lanjutkan, persilakan kepada Pak Putu Suwitra dulu, sebelum nanti Pak Danes terakhir. Pak Putu Suwitra masih bersama kita. Sairam. Sairam, Blitu, Sairam. Sairam semua. Ya. Terima kasih banyak. Pertanyaan yang disuguhkan oleh Bro Suresh ini saya kira pertanyaan yang fundamental sekali. Pertanyaannya sangat mendasar dan kita bersyukur hari ini diingatkan dengan pertanyaan yang buat saya itu adalah merupakan visi ketuhanan ya. Visi itu kan pandangan jernih jauh ke depan, seakan-akan kita bayangkan ada di masa kini. Tidak terlalu penting kita ada di mana, tapi yang jauh lebih penting ke arah mana kita melangkah. Pertanyaan ini berhubungan dengan arah kehidupan. Paling tidak pertanyaan ini kalau terdengung terus, kita akan diingatkan untuk menyadari siapa diri kita. Saya bersyukur tahun 2001 pertanyaan fundamental ini disampaikan oleh suami langsung. Saat itu di belakang panggung Purnata, hanya sekali dapat sabda suami dalam keadaan dekat, beliau bertanya, "Who are you?" Siapa kamu? Habis itu beliau meninggalkan, dan pertanyaan itulah yang selalu terdengung, yang membuat saya ada hingga hari ini untuk terus mencoba mencari jawaban dari siapa diri kita. Suatu saat pada Pre-World Conference yang duluan, 5 tahun lalu, kita juga sedang banyak membahas seperti topik hari ini, bahwa ada pertanyaan, who am I? I am I. Jadi kita diingatkan bahwa I am I. Bahwa memang saya adalah saya. Saya menyadari saya, kemudian bahwa saya adalah saya, ada dua kata di tengahnya. Berbicara tantangan, dua itulah yang memang menurut saya adalah sesuatu yang terus kita harus sadari. Dua kata itu adalah A dan M. I am I. A dan M adalah ahangkara dan mamakara, yaitu ego dan ilusi. Kita memang tidak mudah untuk bisa mengendalikan hal tersebut. Dia selalu mendampingi kita. Tapi saya mencoba untuk berusaha berdamai dengan dua hal tersebut, bahwa ego dan ilusi itu adalah sesuatu yang dapat meningkatkan kita. Kita seperti ibarat sebuah cermin di pagi hari, kita mencoba untuk membersihkannya. Dan tantangan yang paling berat kemudian begitu kita berusaha merealisasikan apa yang kita rasakan dalam keheningan pagi itu, dalam dharma kehidupan, di sana pelan-pelan akan merayap dia, ego dan keinginan itu. Selalu membuntuti, tidak pernah tidak. Nah, tapi syukurlah karena kita banyak diberikan satsangga oleh suami, punya pertemanan-pertemanan spiritual seperti para bhakta semua, banyak kesibukan-kesibukan yang berhubungan dengan organisasi, banyak aktivitas-aktivitas, pelan-pelan rupanya hal-hal itu juga seperti mengupas kulit bawang akan semakin bersih, dan perasaan-perasaan yang berhubungan dengan dimensi ketuhanan dalam bentuk rasa damai, kemudian ada rasa bahagia walaupun terkadang mungkin tadinya biasanya masalah itu sesuatu yang menyulitkan, tapi sejalan dengan waktu rasanya sadhana itu telah mengubah kita pada bagaimana kita cara menyikapi, ada sebuah pandangan baru, ada sebuah
Itu yang kami perjalanan. Tapi namanya spiritual journey, saya setuju dengan yang disampaikan Pak Narogo tadi, kemudian Bro Eka juga, intensitas dan keyakinan. Ilusi dan maya itu ada korelasinya dengan keyakinan kita yang lagi kuat, lagi memudar, saya kira. Mudah-mudahan pertanyaan ini terus menggema. Kalau saya pribadi terus terang, siapmu itu terus menggema, karena memang itu yang mengingatkan perjalanan hidup kita. Dengan mendapatkan pertanyaan ini saja, buat kita, buat saya, seperti diingatkan kembali dan bersyukur sekali, karena jawaban itu datangnya dari sebuah pertanyaan. Mari kita dengungkan pertanyaan ini, pertanyaan terus kita dengungkan terus, dan pelan-pelan saya kira jawaban itu akan terus kita dapatkan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan dengan pertemanan, dengan bakta, kita selalu bisa saling menguatkan, memberikan keyakinan satu sama lain. Sairam. Sairam, terima kasih Pak Putu. Bapak Ibu yang terkasih, mohon maaf sekali tidak semua berkesempatan untuk sharing. Sekarang sebagai penutup, saya persilakan Pak dan Tuan Wani untuk sharing untuk kita semua. Silakan Bapak. Om Sri Sairam. Om Sairam. Para bakta yang terkasih, saya yakin para bakta sudah melakukan banyak hal yang baik. Sudah banyak juga berusaha dan sudah melakukan banyak hal yang suami inginkan. Untuk itu jangan berkecil hati. Jangan kita melihat apa yang belum bisa kita berikan kepada suami. Tapi lihatlah apa yang kita lakukan juga untuk suami dan tingkatkan terus apa yang kita lakukan. Percayalah, dengan bantuan dari suami, dan suami tahu apa yang kita lakukan, suami tahu juga tantangan yang kita hadapi. Seperti tadi apa yang disampaikan oleh Bro Anuraga, Bro Eka, Bro Suwitra, ya, dan masih Bro banyak Ashok. lagi, Bro Ashok, itu semuanya benar. Tapi kita harus ingat satu hal, dan saya rasa suami pun tahu itu, bahwa kita hidup sekarang ini di zaman Kali Yuga. Di zaman Kali Yuga ini tidak gampang untuk melakukan apa yang dilakukan oleh resi-resi beberapa ratus tahun yang lalu. Makanya suami memberikan kita jalan yang paling gampang, yaitu nama Saranam. Karena apa? Ilusi atau maya yang seperti tadi disampaikan oleh Bro Switra, itu sangat kuat mengganggu kita. Contohnya, kalau kita mau bangun pagi, pasti ada suara lain. Sebentar aja dulu deh, kita tidur. Tidur ini lebih enak. Dan ilusi ini akan terus mengganggu kita, karena kita masih sangat lekat dengan duniawi. Tapi jangan berkecil hati. Ilusi ini kita bisa lawan. Ilusi ini kita bisa kalahkan hanya dengan nama Smaranam dan minta tolong sama Baba. Bicara sama Baba tiap hari di mana kekurangan kita dan minta Baba yang bantu. Saya yakin Baba akan turun tangan. Baba tidak akan tinggal diam. Tentu kalau kita bisa menjalankan 9 pedoman perilaku itu adalah sangat-sangat ideal. Tetapi ada sesuatu yang lebih besar dari 9 pedoman perilaku, yaitu menjadi manusia yang baik. Cukup kita jadi manusia yang baik, semuanya akan baik. Dan apabila kita jadi baik, semuanya akan baik. Kita tidak perlu cari suami. Suami akan mencari kita. Percaya saya itu. Kita tahu persis kan, dalam kisah Mahabharata, bukan Arjun yang mencari Krishna, tapi Krishna yang mencari Arjun. Karena Krishna melihat bibit-bibit yang ada sama Arjun. Kenapa Krishna memilih Arjun? Kenapa Krishna tidak memilih saudara yang lain? Karena Krishna tahu siapa itu Arjun dan apa yang Arjun bisa lakukan. Suami tahu apa itu kita, dan suami tahu apa kekurangan kita. Minta tolonglah kepada suami. Semuanya bisa teratasi. Jangan khawatir. Terus lakukan apa yang sudah dilakukan. Semoga suami membantu kita di setiap tantangan, dan kita bisa menempatkan suami di hati kita, sehingga kita bisa hidup untuk suami, melakukan segala hal untuk suami, dan suami akan ada bersama kita selalu. Terima kasih. Om Sri Sairam. Om Sairam. Terima kasih banyak Pak Dennis, luar biasa sekali.
Bapak Ibu yang sudah sharing maupun yang belum sharing, saya ucapkan terima kasih banyak. Kebetulan saya ingat tadi, kebetulan sekali tadi saya nonton murid-murid suami ketika sharing melalui channel YouTube. Bro Ame Despande dan Bro Wisu menyampaikan bahwa ketika beliau masuk ke hostel di sekolah di Institut Suami, suami menyampaikan bahwa para murid suami tidak perlu melakukan sadhana apapun, hanya ikutin rule yang ada di hostel. Apa kegiatan pagi sampai malam sudah itu adalah sadhana tertinggi bagi murid dan mereka akan mencapai aku, kata Begawan kepada para murid. Demikian juga kepada seluruh para bakta yang tergabung dalam organisasi SAI, suami tegas sekali mengatakan, ikuti 9 pedoman perilaku yang sudah aku berikan, maka kau akan mencapai aku. Jadi seperti itu tadi Bro Ame dan Bro Wisu sharing untuk kita semua dari Prasanti Nilayam. Dan bila kita ternyata belum sampai di sana, barangkali memang kita belum mengikuti apa yang suami katakan. Dan kita sangat bersyukur dipertemukan dalam satsang ini, saling mengingatkan dalam kasih, betapa kita sebagai satu saudara dalam keluarga SAI, sama-sama punya satu tujuan untuk bersatu dengan suami. Semoga apa yang suami sudah siapkan untuk kita bisa kita lakukan dan kemudian kita meraih apa yang suami harapkan. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak atas apa yang Bapak-Bapak sharingkan untuk kita. Dan saya mohon maaf, pasti ada kekurangan saya dalam memandu acara ini. Semoga Begawan menyempurnakan